Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Semoga Allah selalu melimpahkan dan mencurahkan rahmatnya kepada kita, perlindungannya kepada kita dan kepada saudara-saudara maupun keluarga kita semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan kuliah, yang mana kita akan membahas tentang serba-serbi hukum amalan terkait Al-Quran. Kenapa ini saya bahas? Karena walaupun mata kuliah kita tentang basic learning Al-Quran, yang pada intinya itu membahas tentang tata cara membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik dan benar, akan tetapi dalam beragama, menjalankan syariat Islam, kita tidak terlepas dari Al-Quran. Dan banyak sekali yang namanya amalan-amalan berkaitan dengan Al-Quran. Nah, akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara umum saja. Kenapa? Karena amalan terkait Al-Quran ini sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali. Dari berbagai cara, dari berbagai motif, dan itu semuanya mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu saya hanya fokus ke beberapa amalan saja terkait Al-Quran ini, yang mana itu sudah umum terjadi, gitu ya, yang sudah umum terjadi di masyarakat kita, di sekitar kita, sehingga kita membutuhkan sedikit pembahasan, walaupun nanti pembahasannya tidak terlalu mendetail ya. Saya akan langsung ke intinya saja. Nah, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mengirim pahala bacaan Al-Quran kepada orang meninggal. Nah, kenapa saya memilih tema ini atau memilih pembahasan yang pertama adalah tentang mengirim pahala, karena ini sudah menjadi polemik ya, yang sudah terjadi dan berlarut-larut sampai sekarang, bahkan mungkin sampai nanti, nah, gitu ya, berlarut-larut. Makanya saya akan membahasnya dalam segi hukum, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi nanti saya akan membahas dalam perspektif mazhab Syafi'i. Nah, kenapa? Karena ya kita mayoritas di Indonesia adalah bermadzhab Syafi'i. Kirim pahala atau menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal, hukumnya boleh, dan pahala tersebut sampai kepada mayit. Hal ini dikemukakan oleh mujtahid madhab, yaitu Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, hal ini berdasarkan hadis seorang lelaki berkata, "Wahai Rasul, ibu saya meninggal. Apakah bisa bermanfaat jika saya bersedekah atas nama beliau?" Nabi menjawab, "Ya." Nah, lelaki itu berkata, "Saya memiliki sebidang tanah. Saksikanlah saya bersedekah atas nama ibu saya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, sebenarnya hadis ini yang berkaitan dengan mengirim pahala ini tidak hanya satu ya. Ulama yang notabene-nya sebenarnya itu berbeda pendapat ya, yaitu mayoritas. Ini secara keseluruhan ya, saya membicarakannya secara keseluruhan, itu mayoritas mengatakan bahwasanya mengirim pahala itu boleh. Nah, kemudian sebagian kecil ulama mengatakan itu tidak boleh, atau tidak sampai pahalanya, intinya begitulah. Nah, karena ini menjadi polemik ya dalam kultur masyarakat kita, maka saya membahas hal ini dan menyajikan landasan-landasan atau dalil-dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkan. Nah, yaitu apa? Salah satunya hadis tentang sedekah ini. Jadi yang sampai kepada mayit atau kepada istilahnya ibunya itu kan pahalanya, bukan sedekahnya, bukan tanahnya yang sampai gitu loh.
bukan uangnya yang sampai, bukan makanannya yang sampai, tapi pahalanya. Dan juga tidak hanya sedekah, dalam hadis yang lain Nabi ditanya tentang puasa seseorang untuk orang tuanya, kemudian juga haji seseorang untuk orang lain. Apakah bisa, wahai Rasulullah? Bisa. Kata Rasulullah, itu bisa. Maka yang sampai itu bukan hajinya, bukan kain ihramnya, atau yang sampai itu bukan hal lain, tapi adalah pahala yang dihasilkan dari perbuatan tersebut. Lalu kemudian ada hadis lain yang menguatkan hadis ini. Ada beberapa sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wahai orang-orang yang kaya beruntung mendapatkan banyak pahala. Padahal mereka salat seperti kami salat, mereka puasa seperti kami berpuasa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Jadi ada beberapa sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, saya ini orang miskin, gitu kan, nggak bisa beramal, enak dong orang kaya. Mereka bersedekah, mendapatkan pahala yang sangat banyak, sedangkan kami nggak bisa. Padahal ya salatnya sama, ya kan, puasanya sama, kemudian dan hal-hal yang lain, baca Qur'annya sama." Nah, kemudian Nabi menjawab, "Bukankah Allah telah menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan?" Nah, gitu ya, kata Nabi begitu. "Sesungguhnya setiap satu tasbih yang kamu baca adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap bacaan la ilaha illallah adalah sedekah." Hadis riwayat Muslim. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya jangan kecil hati bagi orang yang tidak bisa bersedekah gitu loh, karena nggak punya uang. Maka dari itu, yang namanya berzikir itu berpahala. Nah, karena sama-sama berpahala, maka hal tersebut dapat dikirimkan kepada si mayit. Nah, ini adalah dalil atau pijakan atau landasan para ulama atau mayoritas ulama yang membolehkan kirim pahala kepada si mayit. Nah, kemudian selanjutnya, adapun prakteknya bermacam-macam, seperti ungkapan ila hadrati siapa Al-Fatihah, gitu ya. Maka kalau kalian, misalnya kiai ya, ngomong ila hadrati siapa Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, atau ila hadrati si mbah siapa atau kiai siapa Al-Fatihah, nah, maksudnya kirim surat Al-Fatihah. Atau mengatakan syai'un lillahi lana walahumul Fatihah. Syai'un lillahi lana maksudnya apa? Segala sesuatu yang dapat merealisasikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengistilahkan hadiah Fatihah atau difatihai, gitulah ya. Kalau lewat kuburan difatihai, maksudnya kirim pahala, gitu ya. Dan juga tahlilan, sama tahlilan juga kirim pahala. Atau baca Quran atau khataman di kuburan, itu juga sama. Di situ ada tujuan, salah satunya ya, mengirimkan pahala. Nah, baik di khataman di kuburan atau tidak dan lainnya. Jadi yang namanya kirim pahala itu macam-macam. Kita yang di masyarakat ini melihat kumpul-kumpul, baca-baca seperti tahlilan, kemudian khataman, kemudian sedikit-sedikit difatihai, hadiah Fatihah, ila hadrati, kan gitu. Oh, biasanya kayak kalau mau baca itu tawasul dulu, ila hadrati ini, ila hadrati. Nah, itu maksudnya apa? Beliau mengirimkan bacaan surat Al-Fatihah, pahalanya maksudnya ya. Kemudian selanjutnya ini hadis yang lebih spesifik tentang tahlilan ya, atau istilahnya baca Quran di kuburan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, ini panjang ya, hadisnya itu panjang, saya potong, yang mana itu menjadi mahalus syahid atau inti dari landasan dalil. Beliau bersabda, dan hendaklah dibacakan pembuka Al-Quran atau Al-Fatihah ya, dekat kepalanya dan penutup surat Al-Baqarah dekat dua kakinya di kuburnya. Jadi di sini istilahnya ada orang yang
mau meninggal kemudian berpesan gitu ya, berpesan kepada putranya bahwasanya saya minta begini karena Nabi meriwayatkan begini. Itu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ada juga dari dalil lain gitu ya, landasan lain ya, tentang mengirimkan pahala, yaitu Nabi SAW bersabda, bacakanlah surat Yasin atas orang yang meninggal di antara kalian. Itu riwayat Abu Daud dan Nasai. Jadi membaca surat Yasin ini atas orang yang meninggal di antara kalian. Atas orang yang meninggal itu baik itu mendekati sakaratul maut ataupun setelah meninggalnya ataupun setelah dikuburkannya. Nah, jadi di sini banyak sekali ya dalil spesifik tentang mengirimkan pahala. Kemudian dalam hadis di atas, yaitu 2 hadis ini, Rasulullah tidak menentukan waktu pembacaan Al-Quran saat pemakaman saja. Jadi tidak waktu pemakaman saja ya dibacakan. Kalau setelah dimakamkan tidak boleh, atau nanti besok-besoknya sudah tidak boleh lagi baca, tidak ada. Nah, jadi dalam hadis Ibnu Umar ini, Nabi tidak mengkhususkan atau membatasi bacaan Al-Qurannya, tidak. Jika memang dilarang, maka Nabi sudah melarangnya ketika beliau masih hidup. Begini adik-adik sekalian, dalam masalah kirim pahala ini, banyak sekali orang-orang yang tidak setuju dengan amalan-amalan tadi ya, seperti tahlilan, baca Quran di kuburan, dengan berbagai dalih. Di antara argumen mereka, ya ini saya ringkas saja, dan tidak disetujui oleh mereka itu, yang pertama adalah bahwasanya seseorang itu hanya mendapatkan pahala apa yang diusahakannya, gitu ya. Wa an laisa lil insani illa masa'a. Bahwasanya bagi seseorang itu hanya apa yang diusahakan olehnya. Sedangkan yang tidak diusahakan olehnya tidak didapatkan, gitu ya. Memang benar. Misalnya kalian begini, kalian dapat uang itu kan ya dari diri kalian sendiri, kalian kerja sendiri gitu. Ya kan? Itu yang halal bagi kalian. Tapi kalau ada orang lain pengen ngasih, apakah kita harus menolak kan? Apakah kalau saya mau ngasih kalian, gitu, apakah harus disebut nggak boleh? Ya boleh-boleh saja. Maka dalam mazhab Syafi'i itu mengirim pahala harus disertai doa. Doanya begini, Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim. Nah, gitu ya. Ya Allah, sampaikanlah apa yang aku baca dari Al-Quran, atau dari zikir, atau dari doa kepada si mayit. Harus disertai redaksi tersebut. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab lain, enggak. Baca aja sudah sampai nanti pahalanya, gitu ya. Yang penting niatnya kepada siapa, itu ditujukan kepada siapa. Nah, makanya beruntung sekali bagi kalian, orang tua yang anak-anaknya itu rajin mengirimkan pahala kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian yang lain, bahwasanya hal tersebut adalah ibadah. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah, maka tidak boleh kias kepada ibadah. Tadi kan istilahnya yang ada itu kan sedekah gitu kan. Nah, sedekah itu kan berpahala. Sedekah itu ibadah, gitu ya. Maka tidak boleh kias kepada ibadah. Nah, gitu. Nah, kita jawab bahwasanya yang namanya la qiyasa fil ibadat, ada kaidah ya, la qiyasa fil ibadat. Tidak ada kias dalam ibadah itu. Kita harus cerna, kita harus kaji lagi. Maksudnya apa? Yang namanya ibadah ini ibadah gimana? Karena ibadah itu ada yang makulatil makna, ada yang dapat dilogika, ada yang tidak. Gitu. Contoh yang dapat dilogika itu apa? Zakat. Zakat itu makulatil makna. Nah, ibadah yang makulatil makna dapat dilogika. Kenapa ya? Untuk memeratakan ekonomi, membantu orang-orang yang kekurangan, yang tidak bisa di logika itu apa? Seperti ya sholat 5 waktu. Kenapa Isya kok 4 rakaat? Kenapa kalau kita batal wudhunya itu yang dibasuh adalah muka, bukan 2 lubang bawah gitu. Nah, itu enggak
tidak bisa dilogika gitu, ta'abudi itu. Ya, aturannya begitu. Sedangkan dalam zakat itu Nabi memberikan aturan tentang zakat itu dalam perak dan emas gitu ya. Berarti kalau perak dan emas, kalau sekarang kita zakatnya pakai uang gitu loh. Itu berarti kan kias. Menyamakan hukum satu dengan hukum lain. Nah, maka dari itu yang namanya kias dalam ibadah itu yang tidak boleh adalah yang tidak bisa dilogika. Ibadah yang tidak bisa dilogika seperti apa? Sholat 5 waktu, kemudian wudhu, nah itu tidak boleh. Nah, sedangkan yang bisa dilogika, yang bisa dilogikakan makulatil makna itu boleh. Nah, kias dalam ibadah. Maka dari itu, adik-adik sekalian, ini juga masalah bid'ah juga ya. Nah, masalah bid'ah dan tidak bid'ah, intinya begini, saya ringkas saja bahwasanya sesuatu yang bid'ah atau tidak bid'ah itu kita harus bisa mengklasifikasikannya, yaitu apa? Antara mana yang ibadah, mana yang adat. Kalau ibadah itu adalah segala sesuatu perbuatan dan perkataan atau ucapan yang di situ dijelaskan oleh Nabi, waktunya kapan, kemudian waktunya tertentu, kemudian syarat-syaratnya ada dan rukun-rukunnya ada, kemudian timbul dari perbuatan dan perkataan tersebut sah dan tidak sah, gitu ya, sah dan tidak sah. Ada juga yang adat, sedangkan di luar itu adalah adat. Kalau adat itu ya nggak ada kaitannya sah dan tidak sah, gitu ya. Nah, yang namanya bid'ah dalam konteks ini itu yang tidak boleh adalah bid'ah dalam ibadah. Nah, yang mana itu timbul sah dan tidak sah. Nah, kalau yang nggak ada timbul sah dan tidak sah, ya nggak ada urusan gitu loh. Nah, maksudnya apa? Yang dalam adat ini nggak ada urusan dengan bid'ah. Dalam adat ini ada yang bernilai ibadah, yang tidak bernilai ibadah. Nah, seperti kalian menunggu, istilahnya kalian lagi nongkrong, kemudian nongkrong itu kan adat. Kalian isi dengan baca Quran, ya monggo. Kalian isi dengan berzikir, ya monggo. Kalian isi dengan bercanda, ya silahkan. Nah, itu kan boleh-boleh saja. Itu namanya adat. Nah, kemudian selanjutnya, ziarah kubur mempunyai 4 tujuan, yaitu untuk mengingat mati, berbakti, tawasul, dan tabaruk, bukan minta-minta apalagi menyembah ahli kubur. Jadi tuduhan orang yang beribadah seakan-akan ya ini ya, baca Quran di kuburan itu adalah ibadah di kuburan, nyembah kubur itu adalah tuduhan yang tidak benar. Gitu loh. Jadi kalau mau mengetahui bagaimana hakikat dari amalan tersebut itu tanya, gitu ya, tanya, jangan langsung memvonis. Adapun ngaji Al-Quran terserah, mau kalian di belakang rumah boleh, asalkan jangan di kamar mandi dan di kandang yang banyak tainya saja ya, banyak kotoran saja. Boleh di mana-mana boleh. Kemudian selanjutnya, doa dengan bacaan Al-Fatihah. Nah, ini ya, sering kita mendengar pada pembukaan atau penutupan kegiatan atau ungkapan atau setelah doa dan lain sebagainya diakhiri dengan baca Al-Fatihah. Kalian sebagai istilahnya orang yang pembawa acara gitu ya, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Nah, seperti ungkapan bisiril Fatihah atau Al-Fatihah dan lainnya. Kita baca doa, kemudian kita tutup Al-Fatihah gitu. Atau macam-macam lah, intinya Al-Fatihah, Al-Fatihah gitu ya. Apa sih ini dikit-dikit Al-Fatihah, Al-Fatihah gitu ya. Nah, hukumnya adalah sunnah menurut mazhab Syafi'i. Hukumnya adalah sunnah dalam At-Tibyan lin Nawawi, dalam kitab At-Tibyan karangan Imam Nawawi, berdasarkan hadis bahwa para malaikat berkata kepada Nabi SAW, sampaikan kabar gembira dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain sebelummu, yaitu surat Al-Fatihah dan ayat terakhir surat Al-Baqarah. Gitu ya. Engkau wahai Nabi tidak membaca satu huruf darinya kecuali akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim.
Nah, jadi berdasarkan hadis ini kita itu dikit-dikit Al-Fatihah. Gitu ya. Kalau tadi mengirim pahala, kalau ini untuk kegiatan duniawi, gitu ya. Pengen sembuh, Al-Fatihah. Pengen apa, Al-Fatihah. Ya memang nggak dicontohkan Nabi. Gitu. Kalau semua adat itu harus dicontohkan Nabi, ya repot, gitu kan. Ada nggak dalam acara terus Nabi berkata Al-Fatihah? Nggak ada, gitu ya. Nggak ada. Dikit-dikit Al-Fatihah nggak ada. Nah, jadi segala sesuatu itu sebenarnya ada landasannya secara umum, tapi secara praktek itu bisa macam-macam karena nggak ada kaitan sah nggak dengan tidak sah. Jadi sudah saya sampaikan kan, mana yang sah, mana yang tidak sah, nggak ada kaitannya. Ada nggak maulid Nabi itu sah? Ini maulidnya nggak sah, ini tidak ada. Ada tahlilannya nggak sah, tidak ada. Nah, acaranya ini nggak sah kalau nggak dengan Al-Fatihah, tidak ada. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan dikit-dikit Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, mau acara baca Al-Fatihah, setelah acara baca Al-Fatihah, apapun itu berkaitan dengan duniawi, tidak berkaitan dengan kirim pahala, itu hadis landasannya adalah ini. Nah, engkau wahai Nabi tidak membaca satu huruf darinya kecuali akan dikabulkan. Apapun hajatnya akan dikabulkan. Agar acaranya lancar, gitu kan. Agar perjalanannya lancar, dan lain sebagainya. Contoh praktek yang lain, adalah sebagian sahabat sehingga di sebuah suku dan kepala suku tersebut sedang sakit. Maka seorang sahabat membacakan Al-Fatihah kepada kepala suku tersebut dan sembuh. Nah, mereka diberi hadiah sampai di Madinah. Nabi membenarkan amalan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini ringkasan saja ya. Hadis ini saya ringkas, hadisnya panjang cerita. Nah, intinya apa? Intinya itu para sahabat ini menginginkan kesembuhan bagi kepala suku. Dan akhirnya sahabat tersebut membacakan surat Al-Fatihah. Ini masuk juga dalam hadis ruqyah, nanti akan kita bahas setelah ini ya. Apa itu ruqyah dan sebagainya. Nah, jadi intinya dari sekalian bahwasanya membaca surat Al-Fatihah dengan dalam acara, dalam hal-hal lain itu ada landasannya, yaitu hadis ini. Dan ini dapat dikiaskan atau disamakan hukumnya dengan baca surat Al-Fatihah di kegiatan-kegiatan yang lain. Kemudian selanjutnya membaca Yasin Fadilah. Nah, Yasin Fadilah adalah rangkaian doa di beberapa ayat. Bisa di salah satu surat atau hanya penggalan ayat dari berbagai surat. Nah, doa tersebut dibaca dan ditulis sama sekali bukan menambahi ayat surat Yasin. Surat Yasin yang ditulis dengan atau tanpa doa jumlahnya tetap 83 ayat. Jadi begini adik-adik, ternyata dalam amalan-amalan terkait Al-Quran itu ada sebuah intinya karangannya. Misalkan kalian begini, Al-Fatihah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kalian sambungkan doa, ya Allah, semoga saya lancar ujiannya. Ya Allah, saya semoga ini, gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian menyisipkan doa di situ. Tidak langsung lurut langsung membacanya di sela-sela doa di situ. Apakah di situ boleh? Gitu. Nah, sama seperti Yasin Fadilah. Yasin Fadilah ini kalau nggak salah dikarang oleh Al-Buni ya. Ada juga yang mengatakan ini dikarang oleh ulama Hadramaut, tapi ya saya tidak tahu itu. Nah, yang mana Yasin Fadilah ini sudah istilahnya sudah menjadi amalan rutin bagi mayoritas masyarakat di Indonesia ya, terutama di pedesaan. Nah, dengan berbagai khasiat gitu kan. Khasiatnya banyak. Nah, hal ini berdasarkan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Nabi, jadi sahabat ini berkata bahwa Nabi SAW jika membaca ayat tentang siksa, maka beliau meminta perlindungan kepada Allah. Dan jika membaca ayat tentang rahmat, maka beliau meminta kepada Allah. Maksudnya berdoa, minta rahmat tersebut. Ada riwayat Ahmad dan Ibnu Khuzaimah. Jadi, yang namanya Yasin Fadilah ini bukan menambah ayat Yasin, dah ya. Ayatnya tetap 83, cuma di sela-sela itu diberikan doa.
Ya doanya harus sesuai doa Nabi ya, enggak. Jangan saklek begitu, enggak ya. Jadi istilahnya dari berdasarkan Hudzaifah ini sebenarnya hadisnya banyak, tapi saya ambil satu saja gitu ya. Bahwa Nabi itu jika membaca ayat tentang siksa, beliau berdoa. Enggak hanya Yasin Fadilah. Kenapa harus Yasin Fadilah? Kenapa enggak ayat yang lain? Ya tahunya Yasin Fadilah yang dibuatkan secara lengkap itu ya di surat Yasin itu. Kenapa enggak surat Ar-Rahman gitu kan? Ya kamu buat sendiri, buat aja sendiri kalau bisa. Itu. Nah, jadi jangan memvonis sesuatu itu memvonis sesuatu dengan akal pendek gitu, ya sungguh pendek enggak. Nah, maka hukum baca Yasin Fadilah adalah sunnah berdasarkan hadis di atas. Nah, itu ya, sunnah hukumnya. Tetapi yang harus diperhatikan adalah bagaimana doa tersebut tidak bercampur dengan ayat Al-Quran. Maka dalam penulisannya harus dibedakan antara ayat dan doa dengan cara apapun. Jadi istilahnya ya mungkin dikasih kurung, kalau ayat dikasih kurung gitu ya, atau istilahnya tulisannya dipertebal gitu ya. Intinya diberi tanda gitu ya, agar apa ayatnya ini tidak bercampur dengan doa. Nah selanjutnya, ruqyah dengan Al-Quran ini. Ruqyah berasal dari bahasa Arab yaitu kata roqya, yarqa, ruqyan, wa ruqyatan, yang berarti berlindung. Ruqyah itu artinya berlindung atau minta perlindungan. Artinya juga mantra. Nah, kalau mantra itu ya berarti yang dirapalkan dukun gitu ya. Kalau yang dirapalkan oleh kita umat Islam ya, yang taat itu ruqyah namanya. Secara terminologi adalah bacaan yang dibacakan untuk mendapatkan kesembuhan atau sesuatu yang baik secara lahir dan batin. Atau pengobatan dengan doa. Ini ruqyah ini macam-macam gitu ya. Jadi ruqyah pada intinya secara terminologi itu kita membacakan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itulah intinya ya. Nah, intinya begitu. Nah, makanya ruqyah dengan Al-Quran. Nah, termasuk dalam cakupan ruqyah ini adalah hizib. Nah, hizib ini ya istilahnya benteng ya. Kita berzikir kepada Allah dengan memotong-motong ayat. Nah, dan ayatnya itu nggak beraturan. Yaitu pertama dari surat Yasin, kemudian nanti dari surat Al-Baqarah, kemudian nanti dari surat ini, surat ini, surat ini. Nah, kemudian dirangkai gitu ya. Ketika merangkai itu diselipi dengan doa, diselipi dengan harapan. Nah, itu namanya hizib. Atau dibaca berapa kali khusus ayat ini, itu namanya hizib. Rotib juga begitu. Rotib itu juga wirid artinya. Nah, yang didawamkan, yang dilanggengkan, diistiqomahkan. Hizib dan rotib itu juga campuran ya, perpaduan antara ayat dan hadis. Misalkan Nabi doa begini ya. Nah, kemudian dirangkai dengan ayat ini. Nah gitulah, diramu seperti itu. Jimat termasuk dalam ruqyah juga. Nah, jimat itu maksudnya dalam terminologi budaya Nusantara dinamakan jimat gitu ya, dan sejenisnya. Nah, jadi berarti jimat itu boleh dalam syariat Islam. Ya tunggu dulu, jimat apa ini gitu. Nah, jimat ini kan istilah dalam Nusantara ini. Kalau dalam cakupannya secara umum itu adalah ruqyah gitu ya. Nah, yang pertama secara umum ini landasan ruqyah secara umum itu adalah berdasarkan ayat dalam Al-Quran surat Al-Isra, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu adalah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan dalam Al-Qur'an itu kita turunkan kesembuhan dan rahmat. Selanjutnya, nah ini kalau berdasarkan hadis Nabi ya. Nabi bersabda, sesungguhnya ruqyah, jimat dan tilawah, yaitu sejenis susuk daya pikat, kalau kita bilangnya pelet lah ya, atau mahabbah lah ya, adalah perbuatan yang menyebabkan syirik. Nah, ini ada satu hadis Nabi bersabda begitu, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lainnya. Nah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi bersabda juga, kami melakukan ruqyah saat kami di masa jahilah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Ada seorang sahabat bertanya begitu ya.
Rasulullah menjawab, berikan ruqyah kalian padaku. Nah, kemudian Nabi berkata, melanjutkan sabdanya, tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Di sini saya tampilkan dua hadis yang bertentangan gitu ya adik-adik. Nah, di satu sisi Nabi mengatakan ruqyah itu intinya syirik, menyebabkan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Atau dalam hadis lain, di sini saya ambil satu saja, karena mungkin ada juga hadis-hadis riwayat lain mengatakan kamu tidak boleh ruqyah, kamu tidak boleh ini yang berkaitan dengan ruqyah. Nah, intinya Nabi melarang lah gitu ya. Tapi ternyata di dalam hadis lain Nabi itu memberikan izin atau membolehkan. Nah, selama tidak mengandung kesyirikan, gitu ya. Ini gimana ini gitu. Nah, sedangkan ada dua hadis yang bertentangan. Maka dari itu ulama berpendapat bahwasanya ruqyah hukumnya boleh asalkan terbebas atau tidak mengandung kesyirikan seperti zaman jahiliyah. Nah, zaman jahiliyah itu ruqyah dengan mantra-mantra, minta tolong pada jin, yaitu adanya keyakinan bahwa jimat itulah yang memberikan kesembuhan dan perlindungan. Artinya hal tersebut telah menyekutukan Allah. Nah, selama kita tidak meyakini bahwasanya jimat itu yang memberikan kesembuhan dan perlindungan, itu tidak apa-apa. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, gimana cara bagaimana dilakukan Nabi? Yaitu beliau meniup pada diri beliau sendiri saat sakit menjelang wafatnya dengan ayat-ayat perlindungan. Jadi ayatnya itu dibaca, kemudian ditiupkan ke anggota yang sakit. Nah, kalau anggota sakitnya yang di belakang gimana? Gimana niupnya coba? Nggak bisa, tiupkan di tangan, dibaca, ditiupkan di tangan, terus diusap-usapkan. Nah, ketika sakit beliau semakin parah, maka Aisyah meniupkannya, kemudian diusapkan dengan tangan beliau, karena keberkahan tangan beliau. Jadi Aisyah membacakan, kemudian ditiupkan tangan beliau, kemudian beliau mengusapkan. Maka praktek amalan terkait khasiat Al-Quran, asma al-mu'adzumah, dan doa berkembang sangat luas tergantung kepada individu masing-masing. Setiap individu atau kelompok mempunyai tata cara, media, dan tujuan tersendiri. Begini adik-adik, ini ruqyah ini pada intinya itu kita membahas tentang khawasul Quran, gitu ya, khasiat ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu punya khasiat, gitu. Berdasarkan tadi surat Al-Isra ayat 82, maka dari itu Imam Suyuti itu dalam kitabnya Al-Itqan ada atau beliau menulis bab khusus tentang bab khawasul Quran, tentang khasiat-khasiat Al-Quran. Ada juga al-asma al-mu'adzumah, yaitu nama-nama yang diagungkan, nama-nama Allah yang diagungkan. Ada juga doa. Nah, sekarang tata caranya, Nabi tadi kan dibacakan. Nah, ternyata Islam berkembang, ya kan, menyebar ke berbagai penjuru dunia, berbagai suku. Ternyata kebutuhan tentang khasiat Al-Quran ini sangat dibutuhkan gitu loh. Tidak hanya oleh orang muslim yang tidak bisa baca Quran, tidak ngerti bahasa Arab, bahkan ya istilahnya tidak bisa sholat, bahkan juga oleh orang non muslim gitu. Karena ya untuk menjadi solusi dari permasalahan mereka itu, berbagai permasalahan dalam hidup baik sakit ataupun yang lain itu banyak. Nah, untuk keluar dari solusi tersebut, hutang banyak misalkan ya, atau usaha bangkrut dan lain sebagainya lah, itu mereka butuh solusi gitu ya, butuh solusi untuk memudahkan mereka untuk bangkit kembali. Nah, maka itu dipakai ayat-ayat Quran itu untuk merubah nasib mereka, nah, gitu ya, merubah nasib mereka. Maka setiap individu, akhirnya setiap ulama itu mempunyai tata cara tersendiri. Nah, dengan apa mereka itu dengan apa? Dengan penelitian. Nah, dengan meneliti makna-makna dari ayat tersebut, kemudian dibaca kapan, berapa kali. Nah, hal tersebut berarti tidak seperti Nabi dong. Nabi kan hanya makanya ketika sakit saja, ayat Quran itu juga enggak hanya ketika sakit saja. Tadi kan dalam surat Al-Isra itu sebagai kesembuhan dan rahmat.
Nah, rahmat itu banyak sekali. Bagaimana menjadi solusi keluar dari permasalahan. Makanya banyak sekali pendakwah itu saya ijazahkan ini dibaca sekian, ini dibaca sekian. Ya walaupun itu istilahnya jalan pintas lah ya. Nah jalan pintas, ya, istilahnya kalau gitu nanti kita ya jadi malas gitu loh. Apa-apa kita baca ayat ini, pengen ini baca ayat ini, pengen baca ayat ini. Akhirnya kita yang manut Quran, apa Quran yang manut kita gitu. Gitu ya. Akhirnya begitu nanti. Ya gitu, kalau keinginannya itu istilahnya baik, nggak masalah gitu ya. Oh pengen usahanya lancar, utangnya lunas, oh pengen anaknya pintar, oh pengen rumahnya itu aman, oh pengen itu masih mending. Nah, kalau istilahnya keinginannya macam-macam, nah ini jadi masalah tersendiri. Akhirnya hawa nafsu yang ngatur Al-Quran, keinginan kita. Ya Al-Quran itu kita sesuaikan dengan keinginan kita, bukan kita yang menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu. Nah, maka itu digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal dalam kitabnya Zawaid, itu Nabi itu meruqyah sama. Kalau ini dalam hadis sebelumnya ini kan Nabi meruqyah dirinya sendiri. Nah ini Nabi meruqyah orang lain gitu loh. Jadi ada seseorang yang sakit datang kepada Nabi minta istilahnya diobati gitu. Nabi nggak ngobati, oh kamu makan ini kemudian minum ini, makan ini gitu, enggak. Tapi Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran dan dipotong-potong gitu ya. Ada kalau dalam riwayat ini Nabi itu ya membacakan surat Al-Baqarah, ada ayat Al-Baqarah, ada ayat Kursi, kemudian ada surat Ali Imran juga ayat 18, kemudian surat As-Saffat, kemudian dan lain sebagainya. Dan itu dipotong-potong oleh Rasulullah. Nah, orang itu langsung sembuh. Nah, ini kan ada khasiatnya Al-Quran ini ya. Nah, maka dari itu Imam Suyuti akhirnya mengatakan ya bahwasannya dalam kitabnya Al-Itqan wa ghalibu ma yudkaru fi dzalika kana mustanaduhu tajarubus shalihin. Nah, kita tidak di sini kita tidak istilahnya dikungkung ya, dipatenkan bahwasanya ayatnya harus ini enggak. Nah, ternyata hal seperti itu tergantung penelitian dan percobaan dari orang tersebut. Dari ulama tersebut, makanya beda-beda gitu ya. Oh kalau mau lancar rezekinya yang ini baca apa namanya merayakan sholat duha, yang ini kalau masuk rumah baca ini, yang ini kalau ini baca ini. Nah itu semua menurut ijtihad masing-masing dan itu tidak dilarang. Nah maka jangan mudah percaya dengan suatu hal di luar adat atau nalar mengatasnamakan agama. Nah iming-iming mendapatkan sesuatu secara instan dengan cara mudah, maharnya sekian dan sekian. Hati-hati ya. Ini saya bilang ini orang-orang ya istilahnya nggak kreatif lah ya. Orangnya ya istilahnya orang males lah ya. Males berusaha. Taunya pokoknya kamu baca ini B-nya maharnya sekian. Nah, nanti bisa begini. Nanti usaha kamu lancar nih taruh sini. Ya begini. Aduh sudahlah. Nggak usah begitulah ya kan. Dan kalian juga percaya kayak gitu itu. Ngapain? Ini kalian juga orang males, bingung mau ngapain, pengennya kaya, pengennya punya mobil ya kan, pengennya beli motor, pengennya ganti HP, tapi nggak tahu mau ngapain gimana. Nah ini korban-korban istilahnya hedonisme seperti ini ya. Yang dimanfaatkan lah orang-orang yang istilahnya dukun ngaku kiai, itulah. Dukun ngaku gus, dukun ngaku ustadz. Nah, ini hati-hati. Nah, makanya intinya kalau maharnya sekian, sebenarnya menentukan mahar atau istilahnya biaya itu boleh-boleh saja. Ya, tapi ya istilahnya kalian jangan mudah dibohongi lah. Namanya pengen kaya itu ya usaha, gitu ya. Pengen kaya itu usaha, pengen jabatan itu dengan kinerja yang baik. Ya, bukan dengan hal-hal seperti ini, enggak ya. Pengen ini, beli ini, nanti ada asmaknya, keris dengan asmaknya, minyak dengan asmaknya, apa dibohongin kalian itu semua. Bohong ya. Dukun itu ya satu, kalau nggak penipu ya dia cabul, udah itu. Nah,
Ingat-ingat ya, dukun itu kalau nggak penipu ya cabul. Nah, menipu orang lain dengan bungkus ayat-ayat Al-Quran, dengan bungkus pakaian yang seperti ulama, seperti kiai. Kalau enggak ya cabul. Sudah. Selanjutnya, kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Jadi berbagai tadi macamnya ya, ada hizib, jimat, kemudian rotib, kemudian praktek kita istilahnya di luar ya, di sekitar kita itu. Saya langsung saja bikinkan kesimpulan agar kita hati-hati gitu ya. Yang pertama, komponen yang ada dalam praktek ruqyah itu adalah satu, bacaan. Ya, ingat ya, dua, tata cara. Kemudian ketiga, media, yang keempat adalah tujuan. Ini harus benar semua ini ya. Kalau salah satunya, ya sudah. Itu istilahnya dibilang salah ya. Enggak, dibilang tergantung juga ya. Dibilang salah juga enggak, dibilang benar ya kita ragu juga. Nah, makanya hati-hati, karena harus lihat ini ya kalau mau berobat alternatif itu. Satu, bacaannya, dua, tata caranya, tiga, medianya, empat, tujuan. Kalau ini salah satunya, ini tidak benar salah satu saja, saya istilahnya sudah tinggalkan saja itu ya, tinggalkan saja, karena itu bisa berakibat tidak baik bagi kita. Itu. Hal ini semuanya harus benar, jika tidak akan menimbulkan dampak negatif. Hati-hati. Nah, kita bahas satunya. Yang pertama, bacaannya dibolehkan adalah ayat Al-Quran atau hadis, dzikir dan doa. Ya, ayat Quran, hadis, dzikir dan doa. Kalau diselipi itu, nah selain bacaan selain itu bacaan atau tulisan tersebut harus diketahui maknanya atau dipahami. Kalau nggak dipahami ya sudah, nggak usah. Ya. Simbol-simbol itu apa buat apa gitu, harus dipahami, gitu loh. Makanya kalian kalau mau difahami, harus dipahami. Bukan zikir atau mantra seperti ayat di sisi kalimat atau kata yang tidak dimengerti maknanya. Seperti kalimat kul hugni gitu. Apa? Ya apa? Buat apa gitu kayak gitu. Nah, hati-hati ya. Kul hugni ya gitu. Buat apa? Harus dipahami maknanya. Nah, simbol-simbol ini harus dipahami. Oh, ini nanti nih apa? Ba, jim, lam itu buat apa itu? Harus difahami ya. Kan ada itu istilahnya darkah ahlul Madinah ya tarim wa ahlaha, kan ada itu istilahnya jim gini ya, ha apa itu ya, ha ada tandanya 11 ini, itu sebenarnya apa namanya istilahnya, dipakai jimat, dipakai stiker di mobil dan lain sebagainya itu kan. Ini bagi istilahnya muhibbin habaib gitu. Nah, itu harus tahu, jangan asal pakai aja gitu loh. Ini buat apa nih? Pokoknya saya seneng saya pakai ini, ya harus tahu lah. Kenapa ada tulisan angka-angka itu, apa maknanya gitu. Agar kita tidak terjerumus kepada kesyirikan. Gitu ya. Hati-hati ini. Nah, selanjutnya, tata caranya atau kaifiat juga tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seperti harus menyembelih ayam hitam di waktu tertentu. Ngapain? Ini kudu pitek cemeni ini yang istilahnya apa? Darahnya hitam. Enggak, ya jangan, itu bertentangan dengan syariat kayak gitu. Apa? Enggak ada syarat-syarat kayak gitu, enggak ada. Memakai media yang biasanya dipakai dukun, menyan, istilahnya bunga-bunga, walaupun itu medianya halal ya. Maksudnya medianya halal karena apa? Ini takut, ya ditakutkan dengan bantuan jin. Berpuasa ini itu selama beberapa waktu. Nah, kalian mau ini dipuasani, buat apa? Tapi tidak pernah muasani kayak gitu. Ya tidak usah gitu ya, walaupun ada beberapa kiai yang mungkin nggak sama ya, saya tidak berpendapat seperti itu karena apa, selama yang saya tahu ya, silakan dikoreksi nanti, selama yang saya tahu itu berdampak negatif bagi orang tersebut. Nah, harus dipuasani, harus begini, sudah amalkan saja lah. Kalau mau ngamalkan ya cukup diamalkan, dibuat wirid dzikir gitu ya. Nah, atau selanjutnya nih yang harus pakai minyak ini itu dan lainnya. Nah, itu sudahlah, nah, itu teknik dukun kayak gitu ya. Walaupun berbaju kiai, harus pakai minyak zafaron, harus gini, enggak ada. Itu atur akal-akalan aja itu. Kalau saya katakan itu akal-akalan saja sudah. Nah, nanti minyaknya pasti ya belinya enggak ada di situ, susah belinya di mana. Nah,
Nah, nanti belinya di saya saja, harganya sekian. Nah, sama aja, bohongin lagi. Ingat ya, dukun itu cuma dua, penipu atau cabul, sudah titik. Nah, ingat itu. Ini cara dan kafiat ini sangat penting ya. Nah, ini berkaitan selama ya pengalaman saya itu berkaitan dengan gaib atau enggak, dengan bantuan jin atau enggak. Selama kalian itu benar, tidak aneh-aneh ya, tidak mengikat syarat tertentu. Ya, tidak ada syarat tertentu harus begini-begini. Maksudnya harus dengan kafiatnya dengan apa namanya ini media ayam lah, harus berpuasa. Nah kalau cuma ini dibaca sekian, nanti di ayat ini berdoa sekian, berdoa seperti ini, itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kemudian selanjutnya, media harus berupa sesuatu yang suci dan tidak boleh najis, seperti air, garam, daun bidara, madu, air zam-zam, dan lainnya. Nah, jadi istilahnya begini, yang ada dalam hadis yang istilahnya sama Nabi itu dibilang baik itu ya air, garam, daun bidara, madu, air zam-zam. Kalau medianya itu ya tadi darah atau yang seperti yang dukun, umumnya dipakai dukun, atau sesuatu yang najis, sudah nggak usah. Itu mesti dukun ya gitu ya. Mesti perbuatan dukun kayak gitu. Bisikan-bisikan jin jahat, jin-jin munafik, jin-jin kepet kalau saya bilangnya ya. Karena kalau jin baik nggak mungkin gitu loh. Walaupun jinnya ngakunya muslim. Ya, syekh mana alah naik. Enggak gitu ya. Bohong itu. Selanjutnya tujuannya pun harus juga diberikan syariat, bukan berdampak negatif seperti mengikat wanita atau pelet, ya. Mahabbah, nah, biar disenangi orang. Kamu pengen disenangi orang, tapi dengan jalan pintas seperti ini. Kira-kira secara nalar itu gimana gitu loh. Cara akal saja nggak masuk itu. Nah, atau pengen disenengin cewek yang itu dengan kamu. Saya sampai sekarang itu namanya pelet atau mahabbah itu nggak tahu, belum bisa masuk akal saya gitu, nggak bisa masuk akal. Kalau ada itu ya, kalau itu memang benar-benar ada, ini tanpa bantuan dukun loh ya. Kalau dengan bantuan dukun, maksudnya dengan bantuan jin itu mungkin ada lah ya, tapi mana ada itu akal-akalan dukun aja. Kalau ada, sudah ada artis cantik nikah dengan istilahnya mungkin orang biasa atau petani lah atau pemulung mungkin gitu. Ada nggak? Nggak ada praktek. Coba kalian, siapa cewek artis sekarang yang ngehit, misalkan siapa ya? Nah, terserah lah yang belum menikah gitu. Kalian wiriti itu pakai mahabbah, pakai pelet itu, bisa nggak coba? Tidak ada. Gitu loh. Memikat wanita buat apa? Buat memikat wanita. Kamu memaksakan kehendak kamu sendiri, nafsumu sendiri, ingin menikahi wanita itu. Nah, sedangkan kamu nggak punya apa-apa misalkan. Sudah kere, nggak punya apa-apa, jelek. Pengennya istri cantik, ya kan? Pinter, kaya, lah. Ya, yang realistis saja lah. Terus saja menceraikan suami istri. Nah, untuk menceraikan suami istri, nah ini tujuannya seperti ini. Walaupun dengan ayat Al-Quran loh ya. Walaupun dengan ayat Al-Quran haram gitu. Nah, mencelakakan orang lain, mendapatkan jabatan, itu udah dukun itu, udah pakai bantuan jin itu. Kalau salah kesimpulan langsung gitu, sudah tidak boleh, tinggalkan saja. Wibawa, untuk bahkan wibawa, agar kamu berwibawa di depan orang. Buat apa kamu wibawa-wibawaan gitu loh? Kamu nggak punya apa-apa, istilahnya, atau punya sesuatu itu ya ala kadarnya. Kamu pengen wibawa agar dilihat berwibawa di depan orang. Buat apa? Kok kamu mikirkan sesuatu di depan orang? Mikirkan satu kamu itu di depan Allah gimana gitu loh. Mikirkan depan orang, katanya Islam. Tapi pakai gitu-gituan ya. Ilmu kebal. Nah ini buat apa ilmu kebal? Untuk jaga-jaga diri Pak. Agar istilahnya tidak diserang orang lain. Kalau diserang orang lain itu nggak apa-apa ya. Sudahlah, tinggalkan kayak gitu. Kayak gitu itu tidak baik. Tidak baik. Dan lainnya ya sudah. Yang kayak gini sudahlah, nggak usah dipakai ya. Nah, kita sewajarnya saja. Kalau mau baik ya usaha. Kalau mau sukses ya usaha. Belajar.
bukan pakai jalan pintas seperti ini. Nah, makanya ya istilahnya hati-hati dengan istilahnya mau utangnya lunas, baca ini, tapi kalian nggak usaha, ya, buat apa? Utang kalian menumpuk, terus kalian diem aja, mengharapkan keajaiban dari Allah. Kita harus, ya, kalian nggak usaha apa-apa ya, jangan usaha. Itu ya adik-adik ya. Nah selanjutnya, mengambil upah atas ruqyah hukumnya boleh, dan bukan dalam kategori menjual agama. Jadi boleh ya. Seperti yang dilakukan sahabat, dia meminta kambing dari ruqyahnya kepada kepala suku yang tersengat binatang atau yang sakit tadi. Akan tapi lebih baik tidak ditetapkan nominal dan melihat kemampuan pasien. Jangan menetapkan nominal ya. Dokter aja boleh kok istilahnya ya. Masa kita nggak boleh? Nah jadi ini ya, tentang ruqyah ya. Memang baru secara umum, tapi ya istilahnya inilah poin-poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian dari mati Allah, inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, semoga mudah difahami dan semoga dapat dijadikan acuan. Nah, kenapa? Karena kita hidup dan di sekeliling kita itu banyak sekali tipu muslihat. Nah, adik-adik ya, banyak sekali tipu muslihat. Intinya tadi semoga dapat diamalkan dan ya ini ya, dan ini pesan dari saya untuk menanggulangi hal-hal seperti tadi ya, dukun ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan jin. Yang pertama, prinsipnya dukun itu adalah penipu ya. Kemudian kalau enggak ya cabul. Sudah, itu dua itu. Kalau ini berindikasi kepada ini, sudah tinggalkan. Baik itu berbaju kiai atau ustadz. Kemudian selanjutnya kita punya bekal gitu ya, karena kita kan tidak tahu hidup itu banyak sekali dengan orang yang nggak suka, dengan hal-hal yang baik itu orang, baik itu makhluk-makhluk Allah yang lain tidak suka kepada kita. Nah maka satu yang menjadi andalan kita seorang muslim itu adalah doa kepada Allah. Apa itu doanya? Doanya kalian dawamkan ya, kalian istiqomahkan dalam istilahnya pagi dan sore sajalah ya, pagi dan sore setelah subuh atau setelah maghrib. Kalian dawamkan baca, ingat ya, ini yang dibaca. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Kemudian surat Al-Fatihah, kemudian ayat kursi. Nah, kemudian 3 surat terakhir Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Cukup itu sudah. Apapun yang akan kalian kerjakan, mau masuk manapun kalian, mau seangker apapun tempat tersebut, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sudahlah, hilang semua itu. Nah, itu ya. Mau ngadepin orang yang kebal, pakai itu ya. Mau ngadepin dukun, pakai itu. Ketemu apa yang gini, nanti kamu gini, pakai itu. Tadi deh, saya bacakan tadi ya, insya Allah diberi perlindungan oleh Allah ya. Asalkan kita berserah diri membacakan itu lillah atau karena Allah Ta'ala. Nah ini yang dapat saya sampaikan adik-adik ya, hati-hati semuanya. Memang pembahasannya sangat banyak sebenarnya ya, tapi saya ringkasnya. Semoga bermanfaat dan kalian dilindungi terus dan dirahmati juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.